mana Tuhan ketika kita butuhkan? Bukannya Tuhan itu selalu ada dan tak pernah meninggalkan. Tetapi kenapa seakan-akan dia tidak pernah kita lihat dan kita tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan. Dan kita mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan marah sama saya? Apakah Tuhan tidak menganggap saya sebagai anaknya? Atau memang Tuhan itu tidak ada? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali muncul dalam benak kita atau pikiran kita dan berusaha membuat iman kita goyah kepada Tuhan. Terus, di manakah Tuhan? Negara Afrika adalah negara nomor 1 termiskin di dunia. Beberapa hari yang lalu saya sempat searching di Google dan saya menemukan salah satu wilayah di Afrika, yaitu Namibia. Tempat itu begitu menyedihkan dan sangat sengsara, yaitu penduduk di wilayah tersebut mereka tidak memiliki air dan orang-orang di wilayah tersebut mereka mandi dengan darah binatang seperti kambing, sehingga kulit mereka hitam pekat kemerah-merahan. Saya kulit hitam tetapi tidak terlalu hitam seperti mereka. Mereka juga tidak memiliki penginapan. Mereka membuat bangunan rumah mereka dengan tanah liat. Sedih sekali ketika kita melihat orang-orang seperti itu, karena mereka juga dari Afrika, ada yang mati karena kelaparan. Terus, di manakah Tuhan pada saat orang-orang sedang membutuhkan? Beberapa orang di sekitar kita yang selalu bersaksi bahwa Tuhan itu selalu menolong mereka. Intinya Tuhan itu ada buat mereka. Namun, ada beberapa orang yang sampai saat ini tidak mendapatkan hal itu, tidak merasakan kehadiran Tuhan. Hari ini saya akan sharing dalam kitab Ratapan. Kitab Ratapan menuliskan kehancuran Yerusalem dan menuliskan ratapan bangsa dan Nabi Yeremia. Di dalam kitab Ratapan, Yeremia mencatat tentang kehancuran Yerusalem, di mana kota suci yang berada di Yerusalem itu dihancurkan oleh para musuh, sehingga Yeremia meratap dalam kitab Ratapan. Dia menunjukkan kesedihannya kepada Tuhan melalui tulisan yang ia berikan. Kota Yerusalem pada saat itu sunyi sepi dan tidak ada penghuni, karena para lawan telah berkuasa atas bangsa itu. Para musuh telah membunuh para pemimpin dengan merampas hak, mengambil harta benda, dan sebagainya. Lalu Yeremia mengatakan bahwa lihat Tuhan sendiri yang memberikan bangsa Yehuda kepada tangan musuh. Dia meminta Tuhan untuk membalas dendam kepada musuh, karena bait suci juga telah dihancurkan musuh. Seakan-akan Tuhan diam dan tidak peduli. Di mana Tuhan pada saat umat Tuhan dipermalukan oleh musuh? Ratapan 3 ayat 8. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ini adalah pengakuan Yeremia kepada Tuhan. Dia meratap, namun sepertinya Tuhan tidak menjawab ratapannya. Namun pada ayat selanjutnya, Ratapan 3 ayat 25, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi ternyata saat dia meratap, dia harus menyadari bahwa Tuhan akan ada dan baik bagi orang yang mencari Dia, bagi jiwa yang benar-benar mencari Tuhan. Jadi dalam kisah ini menceritakan bahwa kehancuran Yerusalem, para pemimpin dibunuh dan seluruh umat mulai mencari Tuhan. Saudara-saudara, kita semua pasti mengalami hal semacam yang dialami oleh bangsa Yehuda atau seperti Yeremia sedang meratap. Mungkin kita pernah berada di satu posisi seperti itu, bahwa benar-benar rapuh dan membutuhkan Tuhan. Tapi sepertinya Tuhan tidak ada. Saya pernah berada di satu titik terendah di mana saya merasa bahwa Tuhan tidak ada pada saat saya membutuhkan. Waktu itu saya masih di Semarang sekitar 1 tahun sebelum saya kuliah di sini. Keluarga saya tidak memberitahukan kepada saya bahwa bapak saya masuk ke rumah sakit. Dan ada seorang teman saya dekat yang memberitahukan kepada saya bahwa bapak saya sekarat di rumah sakit dan sudah tidak dapat tertolong lagi. Dan ketika saya mendengar itu, saya benar-benar down dan kaget ketika mendengar hal seperti itu. Dan yang lebih parahnya lagi karena dia berkata kepada saya bahwa bapak saya tidak akan tertolong lagi. Karena itu bapak saya pada saat itu tidak sadar dan keluarga saya berkumpul yang mendoakan akan membawa pulang bapak saya ke rumah saya dari rumah sakit karena pihak rumah sakit tidak bisa menyembuhkan bapak saya lagi. Dan saya berdoa sama Tuhan, jika Tuhan ambil bapak saya,
Siapa yang akan membiayai kami anak-anak karena kami semua masih di bangku pendidikan. Pada saat itu saya meratap dan benar-benar berdoa buat bapak saya, berdoa supaya saat itu bapak saya bisa sembuh dari penyakitnya. Dan sebenarnya bapak saya nggak pernah ke gereja sih, tapi dengan penyakitnya itu kami keluarga berdoa dan meratap agar bapak saya mendapatkan kesembuhan. Dan saya juga berdoa sama Tuhan, saya akan mendorong bapak saya untuk pergi ke gereja kalau dia udah sembuh. Dan pada saat itu saya benar-benar lihat bahwa Tuhan itu ada. Ketika bapak saya tersadar dan memberikan kesaksian di rumah sakit dan orang-orang di sekitarnya bahwa bapak saya telah mengalami kesembuhan. Namun mama saya juga terus dengan kuat dan teguh berdoa kepada Tuhan, menangis untuk bapak saya agar bisa mendapatkan kesembuhan. Dan dari situlah saya mengambil niat. Saya tidak pergi kembali ke wilayah saya untuk bersekolah, berkuliah, namun saya memutuskan untuk tetap tinggal di Jawa dan mengambil salah satu sekolah teologi untuk menjadi seorang pendeta. Itu adalah keputusan saya sendiri dan akhirnya saya masuk ke salah satu sekolah teologi dan disitulah saya diajarkan banyak hal dengan peraturan dan disitu membentuk mental dan karakter saya. Dan saya harus belajar untuk beradaptasi dengan keadaan di sekitar. Dan saya mulai mengejar impian dan menemukan visi dan misi saya ke depan. Kenapa Tuhan ada atau di mana Tuhan pada saat kita butuhkan. Dan ternyata ini pada saat Tuhan terlihat seperti diam dan tidak menjawab ratapan bangsa Yehuda. Itu sebabnya bangsa Yehuda pada saat itu tidak peduli sama Tuhan. Tidak membutuhkan Tuhan, menganggap mereka lebih bisa tanpa Tuhan, sehingga tidak mengakui kesalahan dan perbuatan jahat mereka. Jadi Tuhan juga tidak terlihat, cuek agar mereka melihat kesalahan mereka. Ini adalah kebenaran yang mengejutkan. Yang pertama yaitu ketika kita tidak peduli sama Tuhan atau cuek sama Tuhan, Tuhan juga akan membiarkan kita. Tuhan juga akan membiarkan kita sendiri dan Dia tidak akan peduli sama kita. Kita harus mengetahui bahwa Tuhan selalu membuka tangan, welcome, selamat datang untuk kita. Apakah kita mau datang kepada Dia atau tidak? Oleh sebab itu, jangan menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan tidak peduli sama kita. Pada saat kamu butuh, kita sendiri yang harus cari Tuhan. Kita sendiri yang ternyata jauh dari Tuhan. Ternyata Tuhan itu selalu ada. Kita yang harus memiliki tindakan untuk mendekat kepada Dia. Kebenaran yang mengejutkan yang kedua, kita juga perlu tahu bahwa Tuhan selalu ada. Ia mengetahui apa yang sedang terjadi atau dialami bangsa itu. Tuhan hanya membutuhkan umatnya menyadari perbuatan jijiknya. Kasih Allah tanpa syarat kepada setiap ciptaannya, Ia menunjukkan anugerahnya melalui musibah kehancuran Yerusalem agar bangsa Yehuda sadar bahwa mereka tidak dapat hidup sendiri dan masih membutuhkan Tuhan. Tidak ada patung yang bisa menyelamatkan kita, hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Allah telah berinkarnasi menjadi manusia, datang ke dunia agar kita manusia juga mengambil contoh Kristus agar hidup di dalam kebenaran. Di dalam Ratapan 3:25, Tuhan akan baik kepada orang yang berharap kepadanya dan bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan itu kasih, bagaimana kita datang kepadanya membawa jiwa kita yang telah rusak untuk disembuhkan. Mengapa Tuhan tidak peduli? Karena bangsa Yehuda pada saat itu tidak peduli terhadap Tuhan, tidak mau mendengarkan perintah Tuhan, menyembah Allah lain. Mengapa mereka menyembah Allah lain? Karena mereka juga tidak mau mendengar perintah para pemimpin. Dan para pemimpin juga tidak melakukan perintah Tuhan. Bukan hanya itu alasannya, memang mereka juga tidak peka dengan Tuhan. Mengapa mereka tidak peka atau tidak mengerti dengan Tuhan? Karena mereka tidak mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Jadi semakin kita jauh dari Tuhan, disitulah kita akan merasakan bahwa Tuhan juga jauh atau tidak ada untuk kita pada saat kita butuhkan. Jadi bagaimana agar Tuhan tetap peduli sama kita, yaitu harus kenal lebih dekat lagi, jangan cuek kepadanya, harus mencari dan menemukan Tuhan. Ini good newsnya, ternyata Tuhan itu ada. Justru kita manusia yang cuek sama Tuhan. Oleh sebab itu kita merasa sendirian dan tidak ada Tuhan. Jika kita mengenal lebih dekat, maka kita akan menyadari bahwa Tuhan tidak cuek karena Ia adalah kasih dan kebenaran itu sendiri. Cueknya kita yang membuat Tuhan serasa jauh dari kita. Tuhan itu kasih yang penuh dengan anugerah karena Ia telah datang dan menyelamatkan kita semua.
Ia selalu ada dan kita perlu mengenal diri kita dan Tuhan agar kita menemukan kasih Tuhan dalam diri kita. Yerusalem hancur karena umatnya berbalik daripadanya. Jika kita sudah mengetahui bahwa Tuhan cuek karena kita penyebabnya, oleh sebab itu buatlah yang lebih baik agar kita tetap positive thinking bahwa Tuhan itu ada bagi kita yang terus mencari dan membutuhkan Dia. Aplikasinya buat kita jangan cari Tuhan pada saat kita susah atau benar-benar membutuhkan Tuhan, namun selalu mencari dan menemukan Tuhan. Kita harus peduli terhadap sesama kita. Jika kita mau Tuhan selalu ada bersama kita, berarti terus bersekutu bersama dengan Dia. Kita harus terus membantu orang-orang agar pada saat kita juga merasa ditinggalkan, masih ada orang yang membantu kita. Kita harus tetap ramah dan gahar, menunjukkan kasih itu melalui senyum, sapa, agar orang di sekitar kita bisa melihat kasih Kristus melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.